torilir ya, itu antara tukar guling dari Kemenak karena ada 2 sertifikat. Hari Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 12.30 WIB bersama Poskaltim Balbarsi yang tadi sidak Komisi I, temukan sejumlah masalah izin reklame dan ruko rokok aset Pemkot. 12 tahun dipakai tanpa kontribusi. Kali ini oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Balikpapan melakukan inspeksi mendadak sidak 1 titik di kawasan Plaza Kebun Sayur Jalan Letjen Suprapto Kecamatan Balikpapan Barat. Pada kesempatan itu terungkap dugaan berbagai kejanggalan terkait tempat reklame tidak berizin dan aset pemerintah kota yang belum tuntas prosesnya. Para pendengar Poskaltim Balbar sidak ini dalam upaya membantu dan mendorong pemerintah kota dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAT Kota Balikpapan dan memastikan di lapangan terkait objek tempat reklame, koordinasi OP dalam proses pengawasan, pembinaan serta penindakannya, ungkap Haji Ali Munsir Halim, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Balikpapan selaku pemimpin sidak didampingi anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan Taufikul Rahman, Haji Slamet Kima Santoso, Hatta Umar, dan Pantun Gultom. Sementara itu Ali Munsir juga mengatakan dugaan pelanggaran tersebut adalah ditemukannya 3 reklame tak berizin yang lokasinya tepat di pinggir jalan, di depan Plaza Kebun Sayur yakni di Simpang 4 Kebun Sayur, depan dan pintu masuk Plaza Kebun Sayur Balikpapan. Di tempat yang sama petugas perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu DPPS Kota Balikpapan yang ikut dalam kegiatan tersebut setelah berkoordinasi dengan pimpinan sidak Komisi I langsung mengambil langkah dengan memasang atau menempelkan stiker pemerintah kota berupa reklame yang izin disinyalir sudah kadaluarsa. Bahkan, untuk memperlancar pemasangan stiker reklame ini tak berizin, sejumlah anggota DPRD Kota Balikpapan yakni Umar Hatta dan Pantun Gultom memasang sendiri stiker tersebut di tiang reklame. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Balikpapan Ali Munsir Halim mengatakan, sidak Komisi I DPRD Kota Balikpapan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan PAT Kota Balikpapan. Kita tahu di Balikpapan ini banyak sumber-sumber, objek-objek pajak yang tidak tergali atau tidak terendus. Kita sudah temukan tadi kan, ada yang iklan, khususnya iklan itu tidak ada izin tetapi tetap menempatkan di reklame itu, padahal tidak ada izinnya, kemudian tidak ditarik pajaknya, ada juga ditarik pajaknya tapi tidak ada izin. Ini yang perlu kita tertibkan ke depan, kata Ali Munsir Halim. Kemudian, Ali Munsir Halim lanjut menerangkan yang kedua masalah aset. Menurutnya, di Balikpapan masalah aset ini memang jadi pasal yang sangat riskan, karena banyak aset Pemda pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat yang tidak jelas. Seperti yang kita lihat tadi, ternyata HG hak guna bangunan di atas apal hak pakai lahan. Ali Munsir Halim menjelaskan hak itu ada batasan, batasannya itu ada yang 30 tahun, 25 tahun dan seterusnya, kalau itu habis harusnya kembali kepada pemerintah. Itu yang harus dikejar dari masalah aset, aset-aset Pemda yang digunakan dan ada aset yang dalam bot, itu juga perlu kita tertibkan, karena menyangkut masalah pendapatan daerah, ungkapnya. Banyak aset Pemda yang dikuasai oleh masyarakat yang tidak jelas, seperti kita sudah lihat tadi, ternyata itu adalah HGB dia bawa HPL, HGB di atas HPL. Jadi itu HGB itu ada batasannya mungkin ada 30 tahun, ada 25 tahun. Kalau itu habis, harusnya kembali kepada pemerintah. Jadi kita kejar aset-aset Pemda yang digunakan, ada aset yang dalam KPOT, itu kita perlu tertibkan karena ini semua menyangkut pendapatan. Artinya ada selama yang tidak maksimal ternyata di bagian dari potensi ini kata. Ya, jadi gini, katakanlah penetapan suatu target PAD atau apa di anggaran, katakan X rupiah, ternyata potensinya bukan X rupiah sebenarnya, X plus Y. Nah, Y-nya ini yang harus kita kejar. Jadi menetapkan target itu sebenarnya harus berdasarkan keadaan lapangan yang sesungguhnya.
aset itu harus terdata dengan benar. Kemudian objek-objek pajak itu harus terdata benar. Jangan hanya dikatakan cuma 2.000 padahal ternyata kalau dihitung di lapangan 2.500. Berarti ada kehilangan data kita 500 pajak. Ini 500 pajak, 500 objek. Kalau kali pajaknya berapa? Kira-kira langkah apa nanti ketua yang diambil nanti? Ya, langkahnya sekarang adalah pertama kita membenarkan, kita memverifikasi kembali data itu, data objek itu ya. Kemudian yang kedua kita tingkatkan lagi kerjasama dengan beberapa antara penetapan perizinan dengan penetapan pajak itu harus koordinasi, ada sinkronisasi di dalam hal itu. Mungkin ada konektivitas gitu kan. Kalau sekarang nggak ada, ternyata nggak ada. Jadi izin mengeluarkan izin sendiri, pajak menarik pajak sendiri. Seharusnya izin mengeluarkan pajak atau pajak menarik pajak berdasarkan dinas dari badan pengelola pajak ini harusnya melihat dulu begitu bulan oh, Anda belum punya izin, jujur ini begitu juga perizinan. Oh, Anda itu sudah 3 tahun tidak bayar pajak, mau diperpanjang, bayar dulu pajaknya. Nah, gitu. Ya, sinkronisasi gitu ya? Sinkronisasi, kata kuncinya baru kelihatan bahwa betul-betul target pajak itu kata kalau PAD kita bicara PAD itu 1 triliun pamannya. Itu benar-benar objek pajaknya ada 1 triliun, tidak hanya di reka-reka atau hanya berdasarkan tahun lalu. Kan ada kadang-kadang tahun lalu begini Pak, tahun lalu begini Pak, udah bisa. Objektivitasnya harus ada, realitanya harus ada. Kalaupun nanti ini sulit ditagih, itu ada bagian daripada verifikasi kita. Jadi bukan alasan untuk menetapkan pajak target itu tinggi. Tidak. Ada rencana untuk manggil? Ada. Kita akan RDP pertama itu pengelola bonsai. Kemudian yang kedua itu kita akan RDP dengan bangunan ini yang APL-nya sudah, ya HGB-nya di atas APL sudah habis. Berlalu-lalu sampai sekarang harusnya di 2017 itu ada tidak lanjut dari pemerintah, tapi sekarang belum ada. Nah, ini yang kita akan lakukan, mudah-mudahan ada solusinya. Karena sebagai di komisi sebagai Sekretaris komisi. Building Manager Plaza Kebun Sayur Didimus Antonia menjelaskan, pada prinsipnya pengelola Plaza Kebun Sayur hanya memberikan izin sewa lahan, sedangkan kewajiban lain terhadap pemerintah kota itu menjadi kewajiban yang membangun, termasuk izin bangunan, pajak dan seterusnya. Jadi kami memang tidak punya akses untuk mengetahui bahwa unit-unit ini izinnya sudah kedaluarsa atau belum, kami gak tahu, karena kamu cuma memberikan izin sewa lahan saja, kata Antonia. berapa banyak Pak reklame yang ada di total? Reklame ini kan ada 5 bank sama 2. Ini dulu reklame rokok kan Pak ya, tapi kena bilang aja aturan baru dari Pemkot, sama komisi 2. reklame rokok diturunkan. Belum bisa. Jadi ada sekitar 7 titik. Ya. Tetapi kalau menurut hemat saya Pak ya, sejauh ini tidak disegel, tidak berarti kan secara legal dia ada, dia bersih ya kan. Selalu Pak. Karena ini kan kami ini kan BOT aset pemerintah, jadi kewajiban kami kepada Pemkot yaitu pajak, retribusi itu tidak pernah alpa. Terus sebenarnya kami selalu mengingatkan tenan kami supaya memperhatikan aspek-aspek tersebut. Ya. Terima kasih Pak. Nanti kalau dia minta izin jangan lagi diperpanjang ya. Matikan aja. Sementara itu, Edi Juanda selaku Kabid Perizinan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu DPMPS Kota Balikpapan mengatakan hasil sidak yang dilakukan Komisi DPRD Kota Balikpapan ini akan dicek kembali berkasnya. Beberapa yang sudah dikonfirmasi ada pemilik reklame, ternyata pemiliknya tidak bisa menunjukkan izin reklamenya itu. Sehingga kita pasangi stiker reklame ini tidak berizin. Apabila pemilik reklame ke kantor dengan membawa bukti dan kelengkapan izin, stiker itu kita lepas kembali, dan razia ini akan kita tindak lanjuti lagi, kata Edi Juanda. Akan cek berkasnya di kantor,
dan beberapa sudah kita konfirmasi dengan pemilik toko itu bahwa dia tidak bisa menunjukkan izin reklame itu, sehingga kita pasangi stiker tidak rekomendasi. Dan apabila dia sudah ke kantor bisa menunjukkan bukti dia punya izin, stiker itu akan kita lepas. Dan ini raja ini akan kita tindak lanjut lagi ke depannya. Langkah-langkah selanjutnya apabila tidak berizin sesuai data dan tidak dia urus izin itu, kita akan bersurat ke Satpol PP untuk menindak dan memberi sanksi apa yang sudah sesuai aturan di negara. Edi Juanda sebagai perizinan tata ruang. Ya, dia perizinan penanaman modal. Sementara itu Taufikul Rahman mengatakan ini temuan selama ini tidak pernah ada otak-atik, tentu prosesnya ditindaklanjuti. Aturan barilir ya itu antara tukar guling dari Kemenak, karena ada 2 sertifikat kayaknya. Nah ini jadi bingung kita ya, satu sertifikat di Kemenak, satu sertifikat pemerintah kota. Nah terus yang di samping Plaza Kebun Sayur juga sama, tanahnya milik pemerintah, bangunannya milik warga. Nah ya, terus selama ini tidak ada yang dikutak-katik. Begitu kita turun ke sini jadi temuan semua ya, dan ini harus segera. Kalau tidak kita RDP kan segera, ini bakal berlarut nanti ada. Ya. Potensi gitu ya? Iya, pokoknya potensi yang beberapa aset yang pemerintah daerah ini banyak dikuasai oleh warga. Nah, itu. Terima kasih gitu. Di sisi lain, Ong Sumartono yang berdomisili di ruko sebelah Plaza Kebun Sayur ketika dikonfirmasi media ini menegaskan pihaknya taat aturan dan siap baik membantu pemerintah. Tapi di tahun 2012 setelah sertifikat GU kami habis masanya, Pemkot tidak merekomendasikan untuk diperpanjang. Kami juga sudah berusaha ke anggota DPR di Kota Balikpapan waktu itu untuk dapat difasilitas dan minta kejelasan Pemkot soal ini. Sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya. Kami juga susah jadinya. Kami siap dipanggil ke DPRD asal pihak atau BPE dan OPI terkait juga dihadirkan, jadi tidak sepihak, ujar Ong Margono. Hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2024 12.30 WIB dari Plaza Kebun Sayur Kecamatan Balikpapan Barat bersama Pos Kaltim Balbar Usman Jakatalu mengabarkan.